Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Sri Anggun Ningsih. Saya selaku guru kelas 5 di SD Negeri 106803 Desa Pematang Johar dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dengan LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya akan membuat video pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Saksikan video saya dan saya dengan senang hati menerima saran dan kritik untuk pembelajaran yang baik ke depannya. Saksikanlah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Tanding depan, gerak. Gerak. Pagi kamu cerah aku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat, semangat, yes. Oke, ketua kelas, silakan dulu. Berdiri. Kepada guru bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Jadi ketua kelas, siapa yang nggak datang hari ini? Ada yang tidak datang hari ini? Biar kita semakin sehat ya. Coba kalian lihat, ada nggak lampu sampah di bawah? Bagus ya. Jadi petugas tiket setiap hari harus membersihkan. Kita jaga kebersihan kelas kita ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, yuk sama-sama anak ibu berdiri, kita menyanyikan Garuda Pancasila sambil tepuk tangan ya. Yuk mulai ya. 1, 2, 3 ya. Jadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Semangat Pancasila harus ada di diri kita semuanya. Kita setiap hari harus melaksanakan nilai-nilai yang terdapat di Pancasila. Nah, untuk kali ini kalian akan belajar tentang tema 2 ya. Tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama. Tema 2 apa itu? Udara bersih bagi kesehatan. Nah, tujuannya apa kalian mempelajari ini? Yang pertama, muatan kita belajarnya ada 2 ya. Muatan IPA dan IPA dan bahasa Indonesia. Jadi tujuannya apa kalian mempelajari ini? Yang pertama, siswa dapat menganalisis organ pernapasan pada hewan. Kemudian dan fungsinya juga. Yang kedua, siswa dapat membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada hewan. Dan yang kemudian
Yang ketiga, siswa dapat menganalisis informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyajikan informasi, ya, dapat menyajikan informasi pada teks terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa tadi. Itu kalian jawab berdasarkan bagan organ pernapasan hewan nanti yang ibu kasih tugasnya. Nah sebelum itu ya namanya lagu. Kalian tahu lagu anak sehat? Tahu? Nah, nanti ada liriknya di sini sama-sama kita nyanyi ya. Nah, untuk belajar tentang organ pernapasan pada hewan. Yuk sama-sama kita perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Aminisi. Saya akan menyanyikan lagu Nanti ada liriknya, diikuti ya. dengan Musiknya lagu anak sehat. Aku anak sehat juga, tapi bukan sama-sama ikuti ya. Mari teman-teman, mari kita belajar macam-macam alat pernapasan hewan. Ikan, gajah, pinsang, reptil paru-paru, serangga, trakea, burung paru-paru. Cacing ternama melalui kulit, gagak melalui paru-paru. Dalam mamalia mulai dari hidung, pangkal bakal tenggorokan, lalu ke paru-paru. Sebelum kita juga ibu mau membagikan LKPD dulu sebelum kita belajar ya. Ini nomor 2, nomor 3. Belajar tentang organ pernapasan pada hewan. Adik perhatikan gambar berikut ini. Apa saja makhluk hidup? Semangat ya. Adik perhatikan gambar berikut ini. Apa saja makhluk hidup yang ada? Apa aja makhluk hidup yang ada di gambar ini? Ayam, Ada ayam, terus ada apa Dede. lagi? Ada anjing, Ada ada kuda, terus apa lagi? manusia. Ada manusia, hewan apa yang hidup di dalam? Apa aja itu? Ya, apa aja tadi? Angsa. Ayo sama-sama sebutkan. Ada Ayam. ada apa lagi? Kambing. Ada kambing. Manusia nggak hewan ya? Dan kemudian Ada pada gambar di atas. Nah, makhluk hidup pada gambar di atas di antaranya ada manusia, lalu ada kambing, ada ayam, dan itu ada yang masih banyak lagi. Lalu dari gambar ini apa saja perbedaan? Kira-kira apa perbedaan antara manusia dengan hewan lah, dengan hewan yang ada di situ? Apa aja perbedaannya? Ayo, makan nasi. Nah, makannya beda ya. Terus apa lagi? Tempat hidupnya sama apa enggak? Beda. Terus perbedaannya katanya ya kan? Perbedaannya apa lagi? Makhluk hidup yang ada pada gambar itu ada di. Nah, perbedaan apa? Perbedaannya ada apa aja? Hah? Ada, coba tengok struktur tubuhnya. Beda nggak? Kita dengan ayam dengan kambing sama nggak? Enggak. Apanya yang beda itu? Bentuk tubuhnya. Terus apa lagi yang beda? Cara apanya namanya? Caranya beda. Terus apanya lagi? Cara nafasnya bisa aja berbeda. Terus apanya lagi? Nah,
lalu cara berjalannya, jenis makanannya, tempat hidupnya, dan cara berkembang biaknya. Contoh anggota tubuh manusia dengan hewan pastinya berbeda. Cara berjalannya pun berbeda adik-adik ya. Misalnya kalau kambing cara berjalannya berjalan tapi menggunakan 4 kakinya. Tapi kalau manusia 2, ayam juga 2 adik-adik. Lalu kalau tadi perbedaannya, sekarang persamaannya apa tadi? Sama-sama itu apa namanya? Nah, terus apa lagi? Apa persamaannya adik-adik kalau Nah, terus butuhkan apa namanya? Makanan. Butuhkan napas. di perbedaannya adalah apa persamaannya? Nah, beberapa persamaan itu pada gambar di atas adalah sama-sama membutuhkan makanan, sama-sama bernapas ya, lalu sama-sama memerlukan tempat tinggal dan sangat pelihara dari sebuah akuarium adik-adik. Setiap hari dari memberi makan ikan-ikannya, dari juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu kultif. Nah, ini apa yang kalian perhatikan? Betul. Kita mau jawab Seolah-olah ikan itu selalu menelan air adik-adik. Nah, Dayu bertanya-tanya, apa ya yang dilakukan ikan-ikan itu? Mengapa dia membuka dan menutup mulutnya adik-adik? Ada yang tahu mengapa ikan itu selalu membuka dan menutup mulutnya? Nanti kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Nah, dari bacaan tadi kita di sini akan disediakan peta pikiran dengan beberapa pertanyaan. Dari bacaan tadi, pertanyaan yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu? ikan apa tadi? Ikan mas koki. Ikan mas koki ya. Benar ya, kelompok 1 ya, tepuk tangannya. Nah, kemudian Ya, ikan mas koki. Lalu di mana ikan hias itu dipelihara? jawab apa ya? Mana? Akuarium, benar, kelompok 3, tepuk tangannya. Ya. Kemudian Ikan hias itu dipelihara di mana? Di akuarium. Lalu siapa yang memelihara ikan mas? Dayu. Kapan ikan hias itu digunakan? Ya, setiap hari. Lalu kapan akuarium itu dibersihkan? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ya, Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Nah, ini cacing tanah ya, atau vermis namanya. Nah, cacing itu tidak mempunyai alat pernapasan. jadi pernah nampak dari tanah. Nah, badannya itu dia seperti bergerigi ya kan? Nah itu. Khusus cacing itu bernapasnya melalui kakak kulitnya. Nah, pada cacing itu selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara tadi. Jadi kan kalau kalian lihat cacing itu biasanya cacing itu basah dan berlendir karena ini untuk menyerap oksigen dari udara. Nah, oleh karena itu cacing itu suka di tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya itu selalu basah dan berlendir. Nah, itu ya dari yang mengapa tubuh cacing itu selalu basah dan berlendir, ternyata untuk bernapas. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis itu terdapat pembuluh udara. Nah, saat udara masuk melalui kulit, oksigen akan diikat oleh darah. Nah, pada darah cacing ini terkandung namanya hemoglobin sehingga mampu mengikat yang namanya oksigen. Nah, oksigen yang diikat oleh hemoglobin ini lalu akan diedarkan ke seluruh tubuhnya. Dan zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan dari tubuh melalui yang namanya permukaan kulitnya. Nah, ini proses pernapasan pada cacing. Nah, yang kedua, Yang kedua adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Nah, seperti hewan lain, serangga ini bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga itu berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga itu berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Nah, percabangan trakea itu disebut dengan trakeola. Nah, trakea ini akan mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang kembali. Nah, ini ada sistem pernapasan pada lebah atau pada lebah madu.
Nah, udara itu akan memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Nah, ini yang spirakel itu ya, ya. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil, lalu sel-sel tubuh akan mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Nah, karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel lagi ya, jadi itu proses pernapasan pada serangga yang menggunakan trakea. Yang ketiga, kita akan belajar tentang alat dan sistem pernapasan pada ikan ya. Nah, di sini semua makhluk hidup termasuk ikan itu juga memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Nah, ikan ini bernapas dengan organ khusus mirip saringan agar ya, yang disebut dengan insang. Nah, ya di sini ya ada insang agar ya. Nah, ini ya, ini adalah insang. Kalau kalian pernah membeli ikan ya, itu berlapis-lapis itu namanya insang. Nah, itulah tadi video pembelajaran ya tentang alat-alat pernapasan pada hewan. Kemudian selanjutnya, nah kita dari peta pikiran itu mendapatkan informasi penting dari bacaan teks yang telah kalian baca tadi. Tadi ada bacaan teks tentang dayung dan ikan hias pada halaman 2 tadi ya kan, yang di buku. Kemudian kita juga udah jawab tentang pikirannya. Nah, inilah dia rangkuman dari kalau ikan tadi bernapasnya dengan apa ikan? Nah, kemudian kalau cacing tanah pakai apa? Oke. Kemudian kalau katanya ada 2 prosesnya kan. Pertama dia masih kecil jadi apa namanya? Jadi kecebong. Iya benar ya, jadi kecebong. Jadi berudu kalau istilahnya. Nah, waktu jadi kecebong dia itu bernapas menggunakan insang. Menggunakan insang. Kenapa? Karena dia hampir sama seperti ikan, hidupnya di air. Nah, setelah menjadi dewasa, barulah dia bernapas dengan paru-paru. Jadi istilahnya kata ini namanya amfibi ya. Apa namanya? Amfibi. Dia mempunyai 2 alat pernapasan. Kemudian yang keempat, reptil. Reptil itu binatang buas. Contohnya binatang buas itu apa aja ya? Ada buaya, terus ada harimau, terus ada singa, terus apa lagi? Harimau, ular, ya kan? Nah, itu semuanya bernapas dengan menggunakan paru-paru. Iya benar, paru-paru. Ular itu memang seperti cacing, tapi memang dia ada tulangnya. Beda kalau cacing tadi memang pakai perutnya itu ya, menggeliat kulitnya basah. Tapi kalau ular dia bukan seperti cacing pakai kulit, bukan ya. Memang bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kemudian selanjutnya burung bernapas dengan apa burung? Tapi ada simpanan udaranya namanya pundi udara. Nah, nanti ibu kasih tugas ada di situ, kalian cantumkan ya. Kemudian serangga tadi pakai apa? Yang tadi bukan ada serangga trakea burung paru-paru. Itu salah satu media supaya kalian mudah menghafal yang ini tadi ya. Nah, itulah rangkuman dari kita. Yuk kita jawab sama-sama. Yang ini alat pernapasan ikan. Apa alat pernapasan ikan? Insang. Yang benar. Alat pernapasan burung apa? Paru-paru. Benar. Alat pernapasan reptil? Paru-paru. Kemudian alat pernapasan amfibi ada berapa? Ada 2. Yang pertama insang. Yang kedua benar ya. Selanjutnya alat pernapasan serangga. Trakea. Yang benar. Dan yang terakhir alat pernapasan cacing? Kulit. Itulah dia kita pelajarannya tentang skema pernapasan, sistem pernapasan ini dia semuanya. Nah, tadi udah ada ibu bagi LKPD. Ada nggak? Ada ya LKPD untuk kalian kerja kelompok. Nah, untuk yang kerja kelompok tadi udah ibu bagi kan? Untuk menjawabnya, kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 dapat bagan pernapasannya bagan apa? Burung. Kelompok 2 apa? Biawak atau buaya itu? Biawak ya. Yang ketiga kelompok 3 ikan. Yang kelompok 4 kata. Oke. Nah, cara mengerjakannya yang pertama adalah
LKPD-nya, oke? Nah, yang pertama kalian isilah bagan itu apa saja ya? Bagan pernapasan pada hewan yang burung. Yang burung itu kalian tulis. Bekerja sama dengan kawannya, tulis apa nama-nama organ pernapasan pada burung, ya, bagian-bagiannya. Mulai dari hidungnya kan, hidung masuk dia ke tenggorokan, masuk dia ke kantung-kantung udara, masuk ke paru-paru, kemudian disimpannya di kantung-kantung udara atau putih-putih udara. Nah, kemudian karena pada saat pada saat terbang burung itu nggak bernapas, dia napasnya nyimpannya di mana? Di kantung udaranya tadi ya. Yang kedua, kelompok 2 ya, bisa juga dikerjakan. Nah, setelah itu kalian buatlah peta pikirannya, pertanyaannya untuk bahasa Indonesia dari bacaan yang kalian buat, bagian organ pernapasannya yang kalian buat itu. Nah, di sini apa, di mana, kapan, sudah ada kan? Nanti kalian buat ya pertanyaannya. Nah, kemudian kesimpulan jawabannya, untuk jawabannya itu ada di bawah. Sampai di sini paham? Ya. Mana yang sulit dikerjakan? Mana yang sulit? Ayo, sama-sama diskusi sama kawannya ya. Mana yang sulit dikerjakan? Ayo. Mana yang sulit? Dengan bantuan buku bisa juga ya kalian kerjakan ya. Sama-sama. Boleh seperti itu. Namanya kerja kelompok harus aktif, ganti-gantian sama kawannya. Dikasih dia enggak? Bentar lagi deh kalau belajarnya. Yuk. Yang mana? Bisa? Tadi yang mana? Ya. Terus mana? Sampai enak di sini kan? Kemudian baliknya lagi kan? Ya, kelompok 2 gimana? Bisa? Oke. Kelompok 1 ada masalah? Bisa? Iya. Nanti masing-masing kelompok membacakan ke depan ya. Membacakan isi dari tugas yang Ibu kasih LKPD-nya. Udah siap? Setiap kelompok membacakan hasilnya itu satu ya. Nah, yang baca nanti kelompok 3. Oke, Dharma ya. Kelompok 2 siapa yang membacakan nanti? Anda. Abdullah. Tidak apa-apa. Yang kuat tapi ya, harus semangat, harus kuat atau enggak Yolanda. Boleh. Nah, kelompok 3 lagi yang baca ya. Kelompok 4. Oke, udah siap? Ya? Ya. Kelompok 1 yuk, maju dulu kelompok 1. Boleh, gimana?
Ya, pertama burung. Ada. Oke, yang selanjutnya. Apa lagi? Sambil diperhatikan ya, karena setiap kelompok ini kan beda ininya, tugasnya. Yuk, apa lagi? Trakea. Kemudian, ya, tapi trakea di burung itu beda dengan trakea di serangga ya. Kemudian pertanyaannya, untuk yang apa? Oke. Kapan terjadinya oksigen di dalam kandung udara? Yang positif ya. Di mana burung hidup? Bagaimana proses pernapasan burung? Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari peta pikirannya? Burung menghirup udara saat tidak terbang. Sebaiknya saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebagai badannya. Udara yang ada kemudian disimpan dalam kantong udara. Oke, tepuk tangannya. Ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan. Udah jelas. Berarti burung bernapas dengan apa? Oke, yuk kelompok 2 yuk maju. Yang kuat ya suaranya ya. Ayo maju di mana? Di sini aja. Di sini. Ya, yang pertama. Kelompok 2 ini tentang hewan apa namanya? Iya, sesuatu aja nanti nggak ada yang tersambung. Iya nggak apa-apa, keluarin aja suaranya. Kemudian pertanyaannya, yang kuat nggak? Yang kuat nggak apa-apa, yang malu-malu. Ya. Dimana Jawa hidup? Kapan oksigen masuk ke dalam paru-paru? Bagaimana membuat pernapasan di dalam? Kesimpulannya. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Paru-paru pada dan buahnya lebih besar dengan belahan dan Ya, oke ya, tepuk tangannya. Kelompok 2 ada pertanyaan. Nah, di awal tadi termasuk paru-paru. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Bacakan organ pernapasan pada ikan. Di sini. Yang kuat suaranya ya. Kemudian aliran air. setelah itu ya, peta pikirannya. Iya, ini peta pikiran namanya. Apa pertanyaannya? Yang pertama, yang kuat suaranya. Kemudian, nah yang terakhir, bagaimana proses? Nah, selanjutnya kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Sudah boleh duduk, silakan. Kelompok 4, yuk bacakan di depan. Oke. Ya. Pernapasan pada apa? Pada kata. Ya. Ada berapa pernapasan pada kata? Ada berapa? Ada 2 ya kan? Ini apa? Ini apa nama? Iya, yang ini apa namanya? Kata. Nah, kemudian pertanyaannya. Apa alat pernapasan kata? Ya, apa alat pernapasan kata? Yuk kita jawab sama-sama. Kata
ya. Yang pertama kecebong, yang kedua ya. Kemudian kata itu pakai apa penampasannya? Paru-paru. Oke, selanjutnya. Di mana kata hidup? Ya, di mana kata hidup? Ada dua. Waktu dari kecebong dia di mana? Kata juga bisa hidupnya di air, bisa di darat ya. Kemudian lanjutnya. Kapan oksigen masuk ke dalam paru-paru? Oke ya, kesimpulannya. Bacakan kesimpulannya. Iya. Kata termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air saat masih berupa kecebong. Setelah berumur 9 hari, kecebong Berubah menjadi apa? menggunakan insang dalam akan menusuk seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan kata mudah pun tumbuh menjadi kata dewasa. Oke, ya tepuk tangannya. Ya, selanjutnya, ya itulah dia tadi pelajaran tentang organ pernapasan pada hewan ya. Organ pernapasan pada hewan. Cacing tanah tadi bernapas dengan menggunakan apa? Yuk sama-sama kita baca yuk. Dengan apa? Kemudian serangga menggunakan apa? Trakea. Selanjutnya ikan bernapas dengan apa? Nah, selanjutnya amfibi ada menggunakan insang pada saat kecebong ya, menggunakan paru-paru. Selanjutnya apa? Reptil. Reptil itu banyak contohnya. Apa tadi reptil itu bilang? Binatang buas ya, binatang buas. Oke. Bernapas melalui paru-paru. Kemudian burung bernapas dengan apa? Dengan apa? Paru-paru ya. Selanjutnya mamalia. Mamalia menggunakan paru-paru. Oke. Biar lebih pemahaman kalian lebih ini lagi, Ibu bagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini kalian kerjakan mandiri ya, sendiri-sendiri. Nah, Dharma ini, kemudian Indi, Cindy, Yowanda. Buat namanya ya, buat nama sebelum kalian kerjakan. Yowanda, April, Bila. Nah, kemudian Rina. Nah, ini Ferdi. Kerjakan secara mandiri ya, secara mandiri kalian kerjakan. Oke ya. Kalau ada yang sulit boleh kalian tanya. Itu semua rangkuman dari pelajaran kita hari ini ya. Oke, sudah siap? Sudah, Bu. Kumpulkan per kelompok aja ya. Oke, bawa ke depan. Kumpulkan. Pisahkan yang menjadi kelompok dengan soal evaluasinya ya. Kelompok satu kelompok kembali. Dan Ibu koreksi sebenarnya. Ini kelompok dua, kumpulkan. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat,
Oke. Dari Ibu koreksi sebentar. Nah, sudah ya. Jadi kita hari ini belajar apa aja? Yang pertama tadi belajar apa kita? Iya, pernapasan pada hewan. Cacing tanah tadi pernapasan apa? Kulit. Kemudian serangga. Serangga. Kemudian ikan pernapasan apa? Selanjutnya amfibi. Amfibi itu tadi apa? Mata ya, ada dua. Yang pertama pakai apa tadi? Yang kedua paru. Selanjutnya selain itu ada juga burung ya kan, ikan, apalagi reptil dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk yang bahasa Indonesia kita tadi buat pertanyaan apa aja? Apa ya kan? Terus pertanyaan apa lagi? Nah, kapan? Terus apa lagi? Gimana? Satu lagi apa tadi? Bagaimana atau mengapa? Nah itu kalian buat tadi berdasarkan bagan organ pernapasan pada hewan. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Nah, kalau nanti kalian kurang paham lagi, belajar di rumah boleh. Di rumah dibuka-buka lagi pelajarannya atau bertanya sama ibu. Ada yang belum paham? Ada? Ada. Coba yang pelajaran hari ini ya. Gimana pelajaran hari ini? Kalau menyenangkan? Besok biar lebih semangat lagi ya Kak. Nah, kemudian sekarang kita mau pulang. Yuk, sebelum kita pulang, kita beres-beres dulu bukunya yuk. Nah, oke. Saya tadi tidak dikoreksi nilainya bagus. Itu membuktikan bahwasanya kalian paham pelajaran hari ini ya. Oke ya. Ayo keluar kelas, siapkan kita mau pulang.